Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Salsabila. Saya dari kelas 10 RPLA. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul aplikasi Bread Coffee Store. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan penjelasan awal mula pembuatan aplikasi yang saya buat ini. Aplikasi Bread Coffee Store dibuat berawal dari kebutuhan untuk mempermudah proses pemesanan dan pengelolaan menu pada sebuah toko roti dan kopi. Pada toko kecil maupun menengah, pencatatan pesanan yang dilakukan secara manual sering menimbulkan beberapa masalah seperti salah hitung total harga, lupa mencatat pesanan, atau kesulitan mengatur daftar menu yang tersedia. Dari masalah tersebut muncul ide untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat membantu proses transaksi agar lebih cepat, akurat, dan teratur. Di sini juga ada kegunaan untuk aplikasinya. Yang pertama, mempermudah pemesanan. Pembeli bisa memilih menu, roti, atau kopi secara terstruktur. Lalu, mengurangi kesalahan pencatatan pemesanan. Yang kedua, ada menghitung total belanja secara otomatis. Sistem langsung mengalihkan harga dan jumlah. Lalu, total keseluruhan langsung muncul tanpa hitung manual. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada mengatur menu. Untuk menambahkan, menampilkan, atau memperbarui menu dengan lebih mudah jika fitur bisa ditambahkan. Nah, lanjut. Saya di sini akan menampilkan program yang saya buat. Sebentar ya. Maaf, saya suaranya agak beda gara-gara lagi film. Di sini ada include iostream yang berfungsi untuk mengizinkan program memakai cout, cin, dan fungsi input atau output. Lalu di sini ada include ilmanib yang berfungsi untuk formatting tampilan agar kolom terlihat rapi. Yang ketiga ada include string yang berfungsi untuk agar bisa menggunakan tipe data string. Yang keempat ada include vector yang berfungsi untuk memakai vektor yaitu array dinamis untuk keranjang belanja. Yang kelima ada using namespace std yang berfungsi agar tidak perlu menulis std cout, cukup coutnya saja. Lalu di sini ada struktur data. Yang pertama ada struk item, string nama, dan integer harga. Ini berfungsi untuk menyimpan satu menu nama plus harga. Lalu di sini ada struk pesanan, string nama item, integer harga, integer jumlah, integer total. Berfungsi untuk menyimpan pesanan pelanggan, nama item, harga, jumlah, dan total. Lalu di sini juga ada array menu roti seperti di sini. Ini fungsinya untuk membuat daftar menu roti memakai array item. Ini juga sama seperti array menu roti yang tadi. Ini juga sama, memakai array. Ini jumlah item yang saya buat, ada 40 item, 15 item menu roti, 15 item menu minum, dan 10 item menu snack. Lalu di sini ada fungsi login seperti boologin ini berfungsi untuk deklarasi fungsi login dan mengembalikan nilai true atau false. Lalu di sini ada string u dan p yang berfungsi atau bisa disebut variabel username dan password. Lalu ada cout login admin yang berfungsi untuk menampilkan judulnya. Lalu di sini ada cout username dan
CINU yang berfungsi untuk menginput username-nya. Di sini ada cout password dan CINP yang berfungsi untuk menginput passwordnya. Lalu return. Ini berfungsi untuk login berhasil jika username admin dan password 123. Lalu beralih ke fungsi tampil. Di sini tipe datanya void. Ini berfungsi untuk menampilkan menu berdasarkan kategori. Dan cout menu ini berfungsi sebagai judul menu. Lalu ada for, ini berfungsi untuk loop sebanyak sejumlah itemnya. Lalu ada cout set 2, ini berfungsi untuk menampilkan nomor 1, 2, dan 3. Lalu ada set 25, ini berfungsi untuk menampilkan nama menu dalam kolom 25 karakter kata kiri. Lalu di sini ada RP untuk menampilkan harga. Setelah itu ada fungsi pilih seperti di sini, pesanan pilih, yang berfungsi untuk menghasilkan satu pesanan dari menu. Yang kedua ada pesanan X yang berfungsi atau bisa disebut variabel struk pesanan. Lalu ada integer A dan B. A untuk nomor menu dan B untuk jumlah. Lalu ada cout pilih nomor dan CIN A yang berfungsi untuk menginput user. Dan ada while seperti di sini untuk memvalidasi agar nomor menu tidak salah. Lalu sini ada cout jumlah dan CIN B. Yang berfungsi untuk menginput jumlah pesanannya. Lalu sini ada X nama item seperti di sini ya. Ini berfungsi untuk mengambil nama item sesuai nomornya. Lalu ada X harga, ini berfungsi untuk mengambil harga item. Ada X jumlah, berfungsi untuk menyimpan jumlah pembeliannya. Lalu ada X total seperti di sini. Ini berfungsi untuk menghitung total harganya. Lalu return X berfungsi untuk mengembalikan objek pesanannya. Lalu di sini juga ada fungsi hapus, tipe datanya void. Void hapus ini berfungsi untuk menghapus item dari keranjang. Lalu ini ya tadi. Lalu ada if. Ini berfungsi untuk jika keranjang kosong maka akan langsung keluar. Lalu ada cout hapus item. Ini berfungsi untuk atau bisa disebut dengan judul hapus itemnya. Lalu ada for seperti di sini ya. Ini berfungsi untuk loop menampilkan isi keranjang. Dan ada cout ini, cout yang sebelah sini berfungsi untuk menampilkan format daftar pesanan. Dan ada integer D, lalu cout pilih dan CIN D. Yang ini berfungsi sebagai pilih item yang ingin dihapus. Lalu ada if yang sebelah sini. Ini berfungsi sebagai validasi pilihan. Dan di sini ada total yang berfungsi untuk mengurangi total belanja. Lalu di sini ada ke erase untuk atau bisa disebut fungsinya
untuk menghapus item dari vektornya. Lalu ada cout dihapus, ini berfungsi untuk item terhapus. Jadi itemnya bisa otomatis langsung kehapus atau terhapus. Lalu ada fungsi struct, tipe datanya sama, void. Void struct ini berfungsi sebagai untuk mencetak pembelian atau cetak struk pembeliannya bisa. Di sini ada cout struk pembelian, ini sebagai judul. Lalu ada cout left set 25 ini berfungsi sebagai header kolom. Dan ada for sampai NDL ini berfungsi untuk menampilkan seluruh item di keranjang. Ini ya. Lalu di sini ada integer diskon, bisa disebut integer diskon untuk diskon 10% jika member. Lalu ada integer bayar seperti di sini. Untuk total bayar setelah diskon. Lalu ada cout subtotal, cout diskon, cout total bayar. Ini berfungsi untuk tampilan ringkasan struknya. Dan ini akhir fungsi. Lalu di sini juga ada fungsi main atau integer main, ini seperti di sini, atau bisa disebut fungsi utama. Ini program utama. Lalu ada if yang bisa disebut jika gagal login maka langsung keluar dari program. Lalu di sini ada vektor pesanan yang berfungsi untuk keranjang pesanan. Lalu ada integer total seperti di sini, ini untuk total harga awal. Di sini ada integer sampai sini berfungsi untuk menanyakan apakah pembeli itu member atau bukan. Jika member maka tulis 1. Nah, lalu sini ada bool member. Ini berfungsi jika member sama dengan true jika input 1. Seperti yang tadi saya bilang kan. Lalu di sini ada loop menu utama seperti di sini. Di sini ada cout menu utama, cout roti, minuman, snack, dan hapus item, struk, keluar dan pilih. Sein M ini berfungsi untuk menampilkan pilihan. Ini ada if ini ya. Ini berfungsi untuk tampilan menu roti, pilih lalu masukkan ke keranjangnya. Dan jika pilih minuman bisa seperti ini, jika pilih snack seperti ini. Bukan hampir sih, sama seperti yang if roti. Bedanya kalau minuman dan snack ada else-nya. Lalu ada jika hapus akan seperti ini, dan jika cetak struk dan keluar akan seperti ini hasilnya. Lalu jika input salah akan seperti ini, cout salah input, lalu return. Ini akhir programnya. Lalu kita coba compile ya. Bisa gak ya?
seperti ini. Di sini kita isi username-nya dengan admin. Lalu passwordnya ya seperti yang tadi 123. Misalkan saya member ya, 1 ketik 1. Di sini saya akan memilih menu roti dulu deh, roti karena lapar. Saya memilih roti almond aja, nomor 14. Beli 1 aja. Lalu saya di sini akan memilih snack terlebih dahulu sebelum membeli minuman. Saya di sini memilih muffin blueberry saja, nomor 10. Jumlahnya 2 saja. Lalu yang terakhir saya memilih minuman karena haus. Saya di sini akan memilih misalnya vanilla latte nomor 7 kan. Jumlahnya 2 saja karena takut kurang. Lalu kita masuk saja ke yang terakhir. Saya akan langsung membayar dan keluar. Seperti ini hasilnya. Di sini juga sudah langsung ada diskonnya. Dan total bayar yang harus saya bayar adalah 97.200 perak. Begitu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman.